kita sembayangnya di meja abu buat mengingat, kayak mengenang, sama ada tanggal-tanggal tertentu lah buat berdoa gitu. Oke, berarti ini mejanya sakral lah ya? Iya, maksudnya nggak boleh sembarangan lah, kayak ngomong atau apa tuh nggak boleh gitu. Karena itu kan buat ibadah ya hitungannya. Terus dia pegang gini, dia kayak tolongin aku. Aku kayak tolongin apa? Karena aku nggak ngerti kan. Tolongin aku, terus-terusan tolongin aku sampai teriak. Sambil tangan aku tuh digini-giniin. Tolongin aku. Pas aku lari, bener-bener hadap-hadapan sama aku di pohon nangka itu ada sosok pocong. Akhirnya difotoin kan, di foto meja abu, ini bukan sosoknya. Digituin. Aku kaget Kak. Maaf ya, aku ngomong kasar ke Pak Ustadz itu tanpa aku sadarin ya. Aku itu di luar kontrol aku. Itu aku ngomong, jangan ditempelin, ngomong kayak gitu. Sampai si Pak Ustadz, ini tuh nggak diapa-apain loh, cuma ditempelin. Kata Pak Ustadz, udah diam. Baru inget, dan aku awalnya kan nggak inget Tuhan, jujur. Bahkan nggak kepikiran sedikit pun buat nyebut nama Tuhan tuh nggak. Baru karena ada bisikan, baru aku kayak mau ngomong dalam nama Yesus. Jadi aku setelah kejadian itu, hari-hariku tuh makin buruk. Kenapa? Guys, kalian masih inget gak tentang kisah Nora yang dimana ada seorang anak kecil yang diambil sukmanya oleh makhluk halus. Nah, hari ini gue kedatangan narasumber yang punya pengalaman atau kejadian yang sama dengan Nora, yang dimana sukmanya itu sempat diambil oleh makhluk halus, sampai dia ini melihat sebuah gambaran tentang orang-orang yang dia nggak kenal, dan juga kejadian-kejadian kenapa orang-orang atau sosok-sosok ini meninggal dunia. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Elia. Kita sapa dulu aja. Halo Kak, apa kabar Kak? Halo, baik Kak. Baik ya? Baik, puji Tuhan. Nah, Elia kan punya pengalaman di mana katanya pernah dibawa nih sukmanya. Iya, jadi sebenarnya sampai sekarang pun aku nggak tahu ya Kak apa yang udah aku alami gitu. Aku di mana waktu itu, kata Pak Ustadz pada saat itu memang sukmaku diambil. Sama yang kita tuh nggak tahu siapa yang bawa sukma ini. Oke. Nah, pada saat sukmanya itu diambil, Elia pada saat itu ngeliat apa aja? Jadi di penglihatan aku Kak, itu aku ngeliat contohnya dia ada perempuan, jadi dia ngejelasin dari awal cara dia sampai bisa meninggal di tempat itu. Jadi kayak dia menjelasin kenapa dia ada di situ, dan dengan cara dan gimana dia meninggalnya itu dijelasin. Jadi aku dikasih penglihatan yang benar-benar cara dia meninggalnya. Nah, pada saat Elia itu sukmanya itu dibawa, itu kejadiannya di mana? Jadi itu di rumah tanteku, ya tapi rumah itu memang udah turun-temurun Kak, dari buyutnya suaminya tanteku. Jadi itu rumah tua lah ya. Jadi di situ. Tahun berapa nih? Iya, 2021 akhir. 2021 akhir. Oke. Nah, setelah itu efeknya apa yang terjadi? Semua keluarga besarku itu trauma, bener-bener trauma, mereka ketakutan. Terutama omku ini kan pemberani ya, Kak. Dia pemberani, dia saking takutnya dia sampai berhenti kerja 2 minggu. Karena memang dia kerjanya harus keluar kota dan bawa kendaraan sendiri. Oke, berarti sampai ke keluarga ya? Iya, traumanya ya? Semua ya? Tante, om, anak-anaknya semua. Kalau Elia sendiri pun pasti trauma juga ya? Bukan trauma lagi, trauma berat sih Kak. Trauma berat. Dan aku setiap pulang tahun aja make a wish tuh aku nggak bakal mau ngerasain itu lagi. Oh gitu? Iya, aku setiap tahun aku make a wish, aku nggak akan pernah ngeliat sosok lagi, aku nggak akan pernah ngalamin hal yang di luar akal gitu lagi. Oke. Jadi penasaran nih gue nih, sampai segitunya ya guys. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama kayak Elia ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau linknya biasa gue taruh di deskripsi. Atau kalian juga bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Yaudah teman-teman, sekali lagi buat
Yang penasaran, simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi Kak, awalnya tuh aku emang lagi sering pergi ke rumah tanteku di Kabupaten Bogor lah, masih desa. Jadi kan aku tinggal di kota Bogor, buat ke situ sekitar 1,5 jam lah kalau naik mobil karena itu agak masih pelosok. Jadi untuk jalanan juga masih ancur batu tanah gitu Kak. Pokoknya kita tuh udah janjian satu keluarga tuh seminggu sekali pasti ngumpul di rumah itu, di rumah tanteku ini. Memang rumah tanteku ini rumah tua. Jadi dari buyut, jadi udah diturunin lah dari zaman dulu. Hari itu berjalan dengan biasa aja, lancar aja gitu. Aku datang dari Bogor, aku sampai jam 2 siang ke rumah tanteku ini. Jadi kita datang karena tanteku ini lagi sakit Kak, sakit gula. Jadi kita bersepakat lah ya buat ngumpul gitu, ngumpul terus seminggu sekali di situ. Nah, rumah tante aku itu Kak, aku deskripsiin ya denahnya tuh. Jadi rumah tanteku itu di tengah-tengah kebun. Jadi bener-bener kanan, depan, belakang, kiri itu semuanya kebun. Bener-bener kebun, ada pohon duren, pohon rambutan yang pohon-pohon gede. Terus agak depannya lagi tuh ada ini kebun singkong. Jadi, jauh sama tetangga ya? Jauh banget. Kalau tetangga mah nggak ada malah. Oh gitu? Iya, jauh banget. Tapi memang dari jalan utama sih nggak begitu jauh. Cuman memang jalannya jelek ya. Bukan yang jalan bagus kayak kampung-kampung gitu. Enggak. Jalannya batu, tanah merah. Rumahnya itu rumah tua Kak. Rumah tua. Jadi di depan teras tuh ada meja. Ada pilar ya kan. Kalau rumah zaman dulu ada 2 pilar tuh di depan ya. Rumah zaman dulu di lantainya juga masih yang keramik merah gitu. Keramik-keramik tua. Jadi di dalam tuh ada ruang tamu. Terus ada 3 kamar, itu langsung ngederet. 3 kamar itu langsung berderetan. Sama di ruang tamu itu ada meja abu, Kak. Jadi meja abu ini karena tanteku masih Konghucu, jadi itu tuh kepercayaan buat orang yang sudah nggak ada, mendiang itu, kita sembayangnya di meja abu. Buat mengingat, kayak mengenang sama ada tanggal-tanggal tertentu lah buat berdoa gitu. Oke, berarti ini mejanya sakral lah ya? Iya, maksudnya nggak boleh sembarangan lah kayak ngomong atau apa tuh nggak boleh gitu. Karena itu kan buat ibadah ya hitungannya. Nah, kalau kita masuk agak dalam lagi nih disekat gitu Kak. Kayak sekatan pintu tapi nggak ada pintunya, ngelos tapi berbentuk gitu. Nah, pas masuk itu sebelah kirinya kamar mandi. Nah, di sebelah kanannya ini dapur, di pojok kanan ada kamar kecil yang isinya meja abu juga Kak. Ada 2 ya? Ada 2, tapi di sini meja abunya kecil, kayak di papan gitu di atas. Meja abunya kecil dan itu meja abu engkong cepot. Jadi dipajangin beberapa cepot sama wayang, karena dia suka. Mendiang tuh dulu suka banget sama cepot sama wayang. Kalau kita masuk ke dalam belakang lagi, itu ada sebelah kiri sumur. Nah, sumurnya ini bisa nembus ke gudang. Jadi setiap aku jelasin ya, setiap kamar ini ada jendela yang nembus ke gudang atau garasi itu. Jadi di dalam kamar ada jendela yang nembus ke gudang gitu. Tiga-tiganya. Terus udah sih rumahnya segitu aja. Tapi besar ya? Lumayan gede. Tapi yang nggak gede-gede banget sih. Lumayan agak ke belakang gitu. Kita ngumpul-ngumpul di ruang tamu Kak. Berarti kan di depan meja abu ya. Jadi ini meja abu, ini ruang tamu. Ini pintu depan. Jadi kita di sini duduk-duduk di karpet, makan jam 2 siangan. Terus sekitar jam 5 sore, ponakan aku ini kan Kristen, aku juga Kristen ya Kak. Dia tuh nyetel lagu rohani. Tiba-tiba omku yang lagi ngerokok di depan tuh lari ke dalam, teriak marah. Kayak matiin gak lagunya, kayak gitu. Ya kita kaget dong, karena kan omku pun Kristen kan. Kayak kenapa gitu. Pas ditanya, kamu tuh tau gak ini tuh kan meja abu, ada meja abu. Sopan sedikit dong. Gitu kata omku. Maksudnya gimana itu? Jadi ya maksud omku ngehargain lah, jangan nyetel lagu rohani karena kan di depan meja abu kan orang Konghucu gitu loh Kak. Jadi jangan nyetel lagu rohani. Terus udah sekitar jam 5-an itu ya kita duduk-duduk. Nah ini maghrib, pokoknya kedengeran suara azan maghrib. Aku kan lagi duduk, lagi minum di botol yang sekali buang lah.
Terus aku dari duduk berdirilah mau buang botol minum, ya kan, botol minumku yang sekali buang ini. Aku mau buang, aku jalanlah ke depan, ya kan, aku jalan ke depan. Namanya di kampung tuh kan sampah tuh dibuang-buang aja gitu loh Kak, kayak lempar, ya udah lempar aja, nanti juga pagi bakal disapu, bakal dibersihin, bakal dibakar lah gitu. Nah, pas aku jalan, itu maghrib, aku inget banget, tapi memang posisi langitnya itu gelap, gelap banget. Nggak tahu mendung, nggak tahu apa, tapi memang nggak hujan. Aku jalan ke depan, aku lempar, pas si botol minum itu jatuh, aku dari arah kiri, aku ngeliat bener-bener kepala terbang. Kepala terbang. Bener-bener kepala, warnanya tuh biru banget. Aku masih inget banget, mukanya tuh biru, rambutnya sedada, dan dia mukanya cewek. Tapi memang nggak ada organ-organnya Kak. Bener-bener kepala doang, dari kiri ke kanan, dan itu lumayan cepet. Dari arah parkiran mobil ke pohon. Karena aku refleks dong Kak, ya namanya manusia ngeliat kepala terbang, aku kaget, aku puterin badanku. Kan ada mamiku lagi duduk. Ada mamiku lagi duduk, aku langsung meluk mamiku. Mamiku kan posisinya duduk ya di bangku. Aku berarti berlutut dong meluk mamiku. Aku peluk, di situ aku nangis. Bener langsung nangis yang kayak, Mami nangis. Terus Mami nanya kan, kenapa gitu. Aku masih nangis, meluk, nangis. Tuh aku bilang, ada kepala terbang, kepala terbang, kata Mami gitu. Terus kayak, udah tenang. Udah ditenangin, dipeluk, dielus-elus, ditenangin, aku masih nangis. Aku mau nenangin diri tuh kan Kak, dari kayak gini mau nyamping lah ya. Maksudnya mau naruh pipiku di badan mamiku. Pas aku nengok ke kanan, berarti kan itu mobil. Itu aku lihat Kak. Jadi aku masih posisi lagi nenangin diri. Aku lihat ada cowok pakai jas hitam, pakai topi hitam, itu duduk di bangku pengemudi. Terus dia kayak natap kosong aja ke depan. Berarti sosok itu ada di dalam mobil? Di dalam mobil Kak, duduk. Jadi duduknya itu kayak gini. Udah aja, natap ke depan. Cowok. Itu jelas banget cowok. Karena masih kaget, aku peluk mamiku lagi, aku merem sambil nangis. Bener-bener nangis yang, itu cowok ngapain di mobil, Mi? Terus mami kan kayak, mana cowok? Udah, karena mamiku ngerasa nggak beres lah ya, mamiku langsung, udah kita pulang. Jadi aku dimasukin ke mobil, sebenarnya itu nggak pulang Kak. Tapi dipindahin dulu lah ke rumah saudara aku yang ada di kampung itu juga, tapi di perumahan. Di agak masih dekat yang rame lah gitu. Sekitar 15 menitan. Jadi di dalam mobil tuh ada aku, mamiku, omku 2. Di dalam mobil itu aku masih nangis, duduk nangis. Terus mamiku kan nanya terus ya kayak, kenapa? Jangan nangis, jangan diikutin. Kalau kata mamiku gitu. Aku nangis. Pokoknya pas mau turun nih di rumah tanteku tanteku yang satu lagi. Pas mau turun, ngeblank aja ke aku. Jadi aku gelap aja. Pas aku berusaha untuk buka mata, itu aku berada di rumah tua itu lagi berdiri, tapi yang beda posisinya sore. Sore, dan itu nggak ada orang sama sekali. Dan di pikiran aku, yang satu kata yang aku langsung omongin, loh kok terang? Karena kan yang tadi aku lihat kan gelap Kak, udah gelap itu. Pas aku berdiri tuh di depan rumah tua itu, bener-bener di depan halaman aku berdiri, aku ngeliatin dong langit apa, kok sore, kayak sekitar jam 4 Kak, tapi jam 4-nya tuh yang bener-bener orange, kuning. Aku kaget, aku bingung, aku bener-bener kayak, aku liatin sekitarku, aku lihat kiri kanan, aku lihat rumah itu sepi, pintunya tertutup ya, pintu tertutup, nggak ada mobil juga, nggak ada siapa-siapa. Terus nggak lama dari sebelah kiriku ini ada cewek pribumi lah ya, cantik, masih muda, mungkin umurnya sekitar 23 tahunan. Dia jalan ke arah aku dari balik pohon. Dia jalan ke arah aku, dia tuh pakai baju daster putih yang zaman dulu itu loh Kak, tahun-tahun 80-an. Yang daster segini lah ya, daster. Dia datang, jalan ke aku. Ya kan aku pikirnya, ya manusia aja kan, karena aku belum bisa mencerna apa yang terjadi gitu, apa yang lagi aku alamin. Terus dia kayak,
Dia pegang, emang posisinya itu tangannya dingin, memang yang aku rasain dingin. Terus dia pegang gini, dia kayak tolongin aku kayak tolongin apa? Karena aku nggak ngerti kan, tolongin aku, terus-terusan tolongin aku sampai teriak. Sambil tangan aku tuh digini-giniin, tolongin aku. Aku merinding banget, terus aku kaget kayak, ih kenapa? Terus tiba-tiba aku ngeblank, hitam, langsung kayak orang merem Kak, pas digini-giniin terus, kayak aku langsung ngeblank. Jadi aku dapat penglihatan Kak, dari si sosok wanita ini. Posisinya tuh aku kayak berdiri, aku ngelihat pohon yang dia dari balik situ, posisinya tapi kayak lebih rimbun dari yang sebelumnya aku lihat, kayak lebih rimbun, lebih banyak pohon. Si cewek ini datang dari sebelah kiri, bawa kayak tangga kayu yang dibikin sendiri gitu Kak, kayak bangku tapi kayak ada step tangganya 2. Kayak zaman dulu banget tuh yang dibikin pakai papan gitu ya. Dia bawa itu di tangan kirinya, aku inget jelas di tangan kanan itu tambang. Dia jalan, nggak bawa apa-apa lagi, udah bawa itu. Terus dia taruh si bangkunya itu, dia lempar si tambangnya ke pohon. Salah satu ranting yang lumayan gede, dia lempar ke situ. Terus itu aku ngeliat jelas, bener-bener jelas, ya dia dirinya sendiri di situ. Terus ya karena aku kaget, tapi itu tangan aku nggak bisa digerakin Kak. Bener-bener aku nggak bisa bergerak, bahkan untuk merem dan menoleh aja aku nggak bisa. Pas lihat itu, aku memang netesin air mata, tapi aku nggak bisa merem. Ngelihatnya tuh kayak cepet gitu loh Kak, kayak waktu tuh cepet berlalu. Tapi aku sambil di posisi yang sama, kayak dari gelap ke terang, aku ngelihat kayak si jasadnya ini di situ, sampai si bagian kepala sama badannya itu langsung di atas pohon. Maaf, kayak karena udah lama keropos gitu ya? Iya, bener. Mungkin karena nggak ada yang tahu kan Kak, itu mungkin masih hutan, nggak ada yang tahu, jadi ya dia misah. Karena mungkin udah kelamaan ngeganti. Dia misah dan itu emang warnanya biru banget Kak, bener-bener biru. Dan itu jatuh, ya udah kelihatan aku sih kayak ya udah sejalannya waktu aja tertimbun. Oh itu cepet itu bener-bener itu kayak... cepet, bener-bener kayak nggak nyampe 5 menit lah. Kayak di film-film mungkin time lapse gitu ya. Yang aku lihat kayak gitu. Terus aku ngeblank lagi Kak, ngeblank hitam kayak orang tutup mata gitu. Pas aku melek, aku ada di rumah tua itu lagi dengan posisi yang sama, berdiri di depannya lagi. Dan masih sore lagi. Jadi kayak posisi yang pertama tadi. Aku berdiri di depan situ, aku nangis karena aku nggak tahu apa yang terjadi. Terus aku takut banget ngelihat ya cewek kepala kayak gitu, dia kayak mengeksekusi dirinya sendiri dan aku nggak bisa bantu gitu kan. Aku sedih, aku ngeliat ke bawah lah ya Kak. Aku nangis, karena bawahku nih tanah merah. Jadi aku nangis, aku nggak berani ngapa-ngapain. Nggak lama, di sebelah kiri tuh ada yang mainin ranting. Nyoret-nyoret gitu, ternyata anak kecil cewek, perempuan, rambutnya sebahu, dia pakai baju warna kuning, cantik, maksudnya dilihat nggak biru, nggak apa gitu, cantik. Dia lagi main-main itu, karena aku berpikir masih positif ya, aku berpikirnya aku masih, ya aku di dunia gitu. Aku jongkok buat nyetarain lah, aku mau ngobrol sama anak ini. Pertanyaan paling pertama, aku bilang, mamahnya mana? Papa kamu mana? Kok kamu sendiri di sini? Kamu sama siapa? Terus dia kayak terus aja main, kayak cuek aja gini, main-main di tanah, coret-coret. Tiba-tiba dia gini, ngasih tangan kirinya. Dan itu jelas banget Kak, tangan kirinya tuh hancur, yang bener-bener hancur, udah darah di mana-mana, yang kulit-kulitnya tuh udah keluar-keluar. Ini anak kecil loh ya, anak kecil. Aku kaget dong, aku kayak pas sambil jongkok, aku kaget, tiba-tiba aku dikasih penglihatan lagi Kak. Jadi sama kayak yang cewek tadi, yang cewek pakai baju putih. Jadi aku posisinya di situ, aku berdiri. Jadi ada jalan itu, jalan utama kampung itu kan masih batu-batu yang gede-gede banget itu loh Kak, yang tajam-tajam, kayak batu kali, sama tanah merah. Aku lihat ada bapak-bapak sama anak kecil naik motor. Motornya warna putih, tapi aku nggak tahu itu motor apa. Dari arah luar kampung mau masuk ke kampung, dari arah kanan berarti mau ke kiri. Aku posisinya ngeliat gini, itu bener-bener jelas motor lewat. Nggak lama di depanku mereka jatuh, kayak kepleset karena ada batu. Terus si anak ini Kak bener-bener keseret. Si tangannya tuh kayak kena batu yang tajam, dan ini tuh hancur, langsung berdarah-darah di situ. Bahkan aku nggak ngeliat anaknya nangis atau teriak Kak.
Jadi anaknya langsung diem. Yang aku lihat ya anaknya jatuh diem. Terus emang di situ aku lihat mungkin kecepatan lumayan kenceng lah ya buat jalan seancur itu. Terus si bapaknya ini langsung gendong anaknya. Yang aku lihat si bapak ini langsung gendong anaknya, nangis, bapaknya nangis. Terus langsung dibawa lagi ke dalam kampung. Nah, nggak lama si motornya ini udah nggak kelihatan dari mata aku. Di situ kan aku masih bingung, nggak bisa gerak juga sama. Bahkan buat ngelihat tanganku sendiri aku nggak bisa. Aku lihat itu, aku nggak bisa lihat tubuhku gitu. Udah, aku ngerasa ngeblank lagi. Ngeblank tuh hitam ya, gelap gitu kayak merem. Pas aku melek lagi, aku berada di rumah itu lagi dengan posisi berdiri yang masih sore. Aku masih bingung, aku nangis, nggak bisa mencerna apa yang terjadi gitu loh Kak. Kayak ini apa sih? Aku di mana? Aku bingung. Aku lihat sekeliling nggak ada orang. Tiba-tiba dia narik tanganku, kenceng Kak. Tangan kananku kayak diginiin ditarik. Tapi aku nggak bisa ngerasain sih itu kayak anget-anget aja, nggak dingin nggak apa. Itu ditarik, tapi aku nggak bisa ngeliat sosok orang ini di depan aku. Jadi di depan aku nggak bisa ngeliat depan. Pas ditarik, aku ditarik ke teras. Nah di teras itu jelas kan sebelah kiri itu garasi ya Kak, atau yang dijadiin gudang. Di sebelah kiri itu jelas aku ngeliat ada cowok parubaya pakai baju yang agak kumuh, kayak bener-bener baju kaos sama celana segini nih zaman dulu yang kumuh banget, rambutnya agak keriting. Dia ngeliatin aku dengan tatapan yang sinis Kak, bener-bener sinis, kayak yang benci gitu, kayak gini, terus benci banget. Aku kayak masih bingung, aku ditarik lagi masuk rumah itu. Terus masuk rumah itu langsung masuk ke kamar pertama Kak. Masuk ke kamar pertama. Di kamar pertama itu aku langsung nggak tahu kenapa ya, kepala aku langsung lihat ke atas. Di atasnya itu memang rumah tua kan Kak. Di rumah tua tuh nggak ada plafon, jadi kayak langsung genteng sama kayu. Nah aku ngelihat jelas ada 2 ular warna hitam. Itu nggak begitu besar, tapi ya lumayan lah ya. Dia lagi ngelilit aja berdua di situ, lagi ngelilit di dekat tembok sama kayu-kayu itu. Aku masih bingung apa yang terjadi, kenapa ada ular gitu, masih apa. Aku ditarik lagi, tapi anehnya langsung ke kamar ketiga Kak. Aku ditarik langsung ke kamar ketiga, yang kamar ujung, yang depan-depanan sama meja abu ini. Aku ditarik ke kamar ketiga. Kan tadi aku bilang ya, kalau kamar itu setiap kamar ada jendelanya yang ke garasi, ke gudang. Jadi di situ aku ngeliat jelas pas aku ditarik ke kamar itu, di kaca itu ada sosok berbulu warna hitam dan itu gede banget. Itu kan kaca ada 3 Kak. Dan itu menuhin semua kaca. Jadi di dalam gudang itu aku ngeliat sosok gede hitam itu. Nggak lama sih itu, nggak nyampe 1 menit gitu. Aku masih bingung. Aku ditarik lagi, ditarik ke lebih belakang. Yang lebih belakang itu kan kamar mandi, dapur, sama ada meja abu kecil. Di sebelah kanan. Di meja abu kecil ini, pas aku ngeliat itu benar-benar sedih sih, karena itu sosok yang aku kenal. Ya, jadi itu mendiang, kita sebutnya engkong cepot, karena dia suka banget sama cepot, kayak yang tadi aku jelasin. Aku ngeliat jelas, karena kamarnya tuh kan nggak ada pintu ya, cuman tirai. Dia tuh kayak ngeliat gini, jadi kepalanya doang gitu. Dia ngeliat memang pucat, yang aku lihat memang pucat. Terus dia senyum aja kayak gitu, udah senyum. Aku masih kayak bingung kok, ya kan sudah meninggal lama ya, kok bisa ada gitu. Gak lama aku ditarik lagi ke sumur. Jadi ini kamar mandi, ini sumur Kak. Jadi sebelahan lah ya. Di sumur itu jelas aku lihat ibu-ibu lumayan gemuk, agak pendek, parubaya. Dia masih pakai kemben kebaya zaman dulu sama kain jarik. Lagi abis kayak nyuci beras di tampah ya. Ditampah gitu, dia bawa kayak gini. Sama, dia natap aku dengan judes kayak bapak-bapak yang di depan. Natapannya dengan kayak marah, tapi memang mereka nggak ngomong apa-apa Kak. Mereka kayak mangap aja, nggak kayak udah aja gini. Judes, memang pucat, mukanya pucat. Terus, dan di situ aku lumayan lama, mungkin ada 3 menit ya yang aku rasa. Aku diam, makin aku tatap, aku takut. Lama-lama kayak nggak ada yang genggam tangan aku lagi, kayak dilepasin pegangan tangan aku, dan tanganku pun kayak gini, dari kayak gini langsung kayak gini. Pas aku sadar, satu hal yang aku lakukan ya lari, ya kan? Karena aku takut masih ngeliat sosok itu, aku lari, aku balik badan dong ke depan, aku lari. Karena yang aku ingat, kamar nomor 2 ini kan kamar tanteku yang lagi sakit. Maksudku untuk lari, minta
tolong ke dia gitu. Minta tolong ke dia, aku lari. Tapi pas aku mau buka pintunya tuh kayak dikunci, Kak. Kayak dicetek-cetek. Aku tuh sampai bener-bener nyetek-nyetek parah gitu. Kayak tanganku pun sakit. Aku ngerasa itu. Aku cetek-cetek, nggak kebuka. Aku gedor-gedor, aku panggil-panggil tuh ya kayak kamar kosong yang dikunci aja. Terus enggak lama aku lari lagi ke depan. Aku lari ke depan itu kosong, Kak. Bener-bener kosong ya. Tapi memang masih sore. Masih sore aku lari ke depan. Aku celengak-celinguk lah ya. Aku bingung kayak aku sambil nangis. Aku bingung kayak gimana. Aku ke arah kiri lah. Maksudku mau lari ke jalanan, ke arah kiri samping. Aku mau lari, itu kan di situ ada pohon nangka, Kak. Jadi ini pohon rambutan, ini pohon nangka. Jadi otomatis kalau aku mau keluar, aku lewatin mereka dulu, baru aku bisa keluar ke jalanan. Pas aku lari, bener-bener hadap-hadapan sama aku di pohon nangka itu, ada sosok pocong, Kak. Jadi kan bener-bener pocong. Pocong, mukanya tapi hancur seancur-ancurnya. Tapi aku yakin itu cowok. Kan aku suka nonton film ya. Setahu aku kan pocong tuh ya udah kayak kita aja gitu. Tapi ini enggak, Kak, gede. Perawakannya tuh gede tinggi. Itu aku takut dan di situ bau banget busuk. Karena aku takut, di situ aku nangis. Aku merem, aku balikin badan. Aku nangis kayak gini, aku merem. Pas aku melek, ini lebih kaget banget. Kaget seumur hidupku, baru pertama kali kaget. Itu ada, Kak, orang pakai jubah warna hitam, dan itu lebih dari 30 orang. Bener, aduh aku merinding banget. Itu bener-bener dari depan kebon sampai dalam rumah, itu mereka ngadep ke kamar nomor 2. Kamar tanteku yang sakit ini. Aku nggak bisa lihat mukanya, karena mereka semua nunduk. Tapi memang ada yang besar, ada yang kecil perawakannya, tapi semua pakai jubah hitam. Bener-bener pakai, dan itu penuh. Jadi yang aku lihat kayak gini, ini mereka penuh nih. Bener-bener penuh, ngejejer. Itu bener-bener banyak. Dan mereka tuh nggak bersuara, nggak gerak. Itu aku masih kaget. Wah, itu aku lemes. Bener-bener lemes, Kak. Udah lemes, nggak tahu. Aku langsung merem. Aku merem. Terus merem. Aku nggak berani melek kan, Kak. Karena ngeliat itu kan aku takut banget. Tiba-tiba sayup kedenger suara yang familiar. Suaranya kayak dari kecil ke besar gitu lah ya. Dede. Aku kan dipanggilnya Dede ya. Kalau di rumah atau di saudara. Dede ini mami. Makin gede, makin suaranya tuh kayak di kuping. Dede, inget Tuhan Yesus. Kata mami, inget Tuhan Yesus, Dek. Kata mami. Di situ aku mau berusaha dong hatiku, karena aku baru inget. Dan aku awalnya kan nggak inget Tuhan, jujur. Pas dari awal yang aku ngeliat cewek itu eksekusi dirinya sendiri, aku bahkan nggak kepikiran sedikit pun buat nyebut nama Tuhan tuh nggak. Baru karena ada bisikan, baru aku kayak mau ngomong dalam nama Yesus. Kalau di agamaku kan dalam nama Yesus ya. Mau ngomong dalam nama Yesus, tapi di hatiku nggak bisa, Kak. Jangankan di mulut, di hati aja nggak bisa. Itu berat. Jadi cuma bisa nangis. Makin dalam nama, baru dalam nama aja langsung sesek, nggak bisa nafas. Jadi nangis. Suaranya makin kedengeran, Dede ini mami. Suara pun kayak suara yang sambil nangis gitu loh, Kak. Ini mami, Dek, ini mami. Ayo, Dek, dalam nama Yesus, Dek. Gitu. Nggak lama, aku ngerasa itu bener-bener ada yang megangku, dan suara tuh bener-bener kayak di kuping, Kak. Dan di situ, karena memang gak ada pendeta atau apa, mamiku cuma berusaha buat berdoa, sama kalau di kepercayaan kita tuh ada minyak urapan. Jadi di kitab kita ditulis untuk usir setan gitu. Jadi diolesin ke semua tubuhku, sama mamiku diolesin. Nah gak lama dari minyak urapan itu diolesin, didoain. Nah disitulah gak lama aku sadar. Jadi aku lihat mamiku, aku masih nangis, langsung aku peluk dong ya, namanya takut. Dede kenapa sih, Mi? Aku bilang gitu. Dede kenapa? Dede abis dari mana sih, Mi? Terus kayak, udah tenang, kata Mami. Didudukin, langsung dikasih minum. Aku lumayan diem kayak gini lama. Aku akhirnya merhatiin sekitar kan, Kak. Aku baru ngeh, itu aku udah duduk di depan balai ya, di rumah saudara aku tuh. Yang rumah kedua ini ya. Aku duduk, di situ tuh udah rame, Kak. Di depan pagar tuh udah rame. Jadi banyak saudara aku sama ada orang-orang tetangga kampung. Jadi pada ngeliatin. Gitu. Aku masih bingung kan ya. Masih bingung, dikasih minum. Dan aku lihat satu orang juga yang agak mencolok ya. Dia pakai peci, ternyata Pak Ustadz. Karena di kampung itu kan masih mayoritasnya Muslim, Kak. Dan memang keluargaku pun memang tanteku kan Muslim. Jadi nggak ada pendeta juga, akhirnya dipanggilin Ustadz.
Pas duduk, udah Ustadznya tenang. Ustadznya juga duduk di seberang aku ya, depan-depanan. Terus Ustadznya ngomong, saya bersihin ya. Pak Ustadz cuma ngomong gitu. Terus beliau megang tasbih, ditempel doang Kak di sini. Ditempel loh ya, bukan diurut di apa, ditempel. Dan itu aku marah. Nggak tahu kenapa itu sakit Kak, panas. Oh, yang dirasain sakit? Iya, yang aku rasain sakit, panas, dan aku emang nggak bisa kontrol diri aku buat nggak marah. Jadi kayak, apaan sih aku giniin? Maaf ya, aku ngomong kasar ke Pak Ustadz itu. Tanpa aku sadarin ya, aku itu di luar kontrol aku. Itu aku ngomong, jangan ditempelin. Aku bilang kayak gitu. Sampai si Pak Ustadz, ini tuh nggak diapa-apain loh, cuma ditempelin. Kata Pak Ustadz, udah diam. Akhirnya dipegangin ya, ini aku merinding karena itu sakitnya sakit banget Kak. Sakit luar biasa. Kananku omku, kiriku mamiku, itu dipegangin Kak. Wah, itu aku kesiksa. Itu sakit. Bener-bener sakit yang kayak orang dipencet gimana sih? Tapi dipencetnya bukan kayak sama manusia, kayak sama mesin mungkin ya. Dipencet gitu, aku sakit. Gak lama aku teriak-teriak, tiba-tiba lemes. Udah gak ada rasa sakit, gak panas, tapi lemes. Wah, itu bener-bener lemesnya. Kayak orang abis lari jauh gitu Kak. Lemes, gak berdaya, kayak capek, ngos-ngosan, lemes. Tuh kayak udah. Pak Ustadznya juga kayak senyum aja, bilang udah ya saya pulang. Kata Pak Ustadz gitu. Doang. Udah gitu doang, nggak ngomong apa-apa, nggak dijelasin siapa yang nempel, siapa yang ini. Beliau langsung pulang, dianterin sama omku yang satu lagi naik motor. Dia pulang, aku kan masih duduk dong Kak, posisinya masih duduk. Kata mamiku, udah yuk pulang. Akhirnya dianterin omku, karena kan rumahku lumayan jauh ya Kak, 1,5 jam. Dan jalanannya pun hancur kan, nggak bisa ngebut. Pas duduk, karena ini yang aku pikir kan HP. Ya kan, aku mau lihat HP-ku, karena aku udah sadar kan, aku mau lihat HP-ku, pas di mobil dikasih HP-nya, itu aku kaget Kak, kaget bukan main, karena pas aku lihat itu udah jam 2 pagi. Kan, yang aku inget tadi maghrib ya, karena aku masih inget banget itu azan maghrib, aku tahu itu azan maghrib, tiba-tiba jam 2 pagi. Tapi yang aku rasain nggak selama itu, paling juga 2 jam kali diajak muter-muter ke rumah tua itu. Aku kaget, mamiku tahu nih, ngeliat aku kaget, udah, kata mamiku, udah diem aja, simpen sendiri. Nanti, ini masih malam, kita belum nyampe rumah. Udah, nyampe rumah, tidur dengan biasa. Besok paginya cerita lah. Aku, jadi, aku jelasin dulu di POV-nya mamiku ya. Boleh? Oh ya. Boleh, itu gue juga penasaran tuh. Jadi di POV mamiku ini, pas mau turun mobil, aku pingsan, kayak pingsan Kak. Kayak pingsan, tapi mulut dan mataku ngeluarin air mata terus, dan mulutnya ngomong. Jadi apa yang aku omongin tuh mamiku, omku, semua orang yang ada di situ denger. Ini anak kenapa? Kok nggak bangun, nggak melek, nggak sadar, tangannya lemes, kayak orang pingsan, tapi mulut sama matanya keluar air mata terus, mulutnya ngomong. Tapi mata tertutup ya? Tertutup, tapi kata mamiku terus keluarin air mata nggak berhenti. Akhirnya ditidurin. Posisinya mamiku ya panik lah ya, kenapa sampai Pak Ustadz pun itu udah sempet megang badanku, itu aku nggak bangun-bangun. Jadi di POV mamiku tuh emang ya udah tidur nangis sambil ngomong, kata mamiku. Dan kata Pak Ustadz, sebut aja namanya terus Bu, ke mamiku ini, sebut aja namanya terus Bu, panggil aja, suruh nyebut Tuhannya gitu kan. Makanya mamiku bisik-bisikin terus. Itu dari POV mamiku dan omku. Dan pas kita besoknya udah di rumah cerita-cerita, ini pun omku nginep ya, karena dia takut. Buat pulang dia takut, pulang sendiri. Dia cerita-cerita, kata dia, aku ngelihat, kata omku, memang ngelihat ada yang terbang, tapi memang gak berbentuk. Jadi omku pun ngelihat yang pas pertama kali aku ngebuang botol itu. Oh gitu. Ya kan omku lagi ngerokok kan di bale. Jadi pandangan kita sama ke depan. Nah ternyata omku ini ngelihat memang ada yang terbang. Tapi omku nggak ngelihat jelas itu kepala atau apa, enggak. Cuman kayak putih aja terbang ke atas pohon. Dan omku ini kan kayak ya udahlah. Ternyata aku pun ngelihat gitu. Akhirnya dijelasin, aku ceritain ulang apa yang aku lihat, dijelasin. Udahlah kata mamiku, ya udah. Inget-inget Tuhan aja, harus sering-sering ini. Terus yang baru aku tahu, yang baru aku ingat, ternyata Kak, jadi aku tuh memang lagi menstruasi pada hari itu, yang di rumah tanteku, lagi menstruasi. Nah aku nih memang gak boleh ditiru ya, aku nih kalau menstruasi tuh kalau ganti pembalut nggak aku cuci.
Oh iya. Jadi langsung aja gitu kan, biasanya ada yang dibilas. Nah pas di rumah tua itu memang aku ganti Kak, tapi aku bungkus rapih ya. Plastik hitamnya pun 2, jadi di double. Nah aku gantungin lah di pintu yang dekat sumur. Aku gantungin, aku bilang ke saudara-saudaraku, Ceh ingetin ya, maksudku nanti pulang mau aku bawa, biar dibuang di rumah aja, karena aku emang udah biasa buang di rumah kan nggak dibersihin ya. Cerita-cerita ternyata si ibu-ibu ini yang di belakang sumur marah karena aku nyimpen softtext itu Kak. Oh sosok ibu-ibu itu sosok ya? Ibu-ibu tuh marah karena aku nyimpen softtext itu. Tahu dari mana? Jadi aku cerita dulu nih, aku kan udah cerita, saudara-saudaraku dengar, dan ternyata si sosok ini tuh mendiang yang ada di meja abu depan. Karena memang meja abu depan tuh kan aku masih jauh lah ya, maksudnya masih udah uyutnya uyut gitu, aku nggak kenal. Jadi ternyata si sosok ini akhirnya difotoin kan, di foto meja abu, ini bukan sosoknya, digituin. Aku kaget Kak, lah ya iya ini yang di depan sumur lagi abis beres nyuci beras. Aku bilang, loh kok bisa di foto itu? Ini kan buyut lah dijelasin gitu ya. Ini kan emaknya tante, punya suami, punya nenek gitu. Aku kaget tuh kayak, jadi kita menafsir sih sebenarnya dia kayaknya marah karena itu. Menurut kita nih sekeluarga, karena memang dulu tuh katanya mendiang ini pas tinggal di rumah itu nggak suka banget kotor Kak. Jadi bersih. Jadi bahkan kayak orang-orang yang datang aja lepas sendal apa harus bersih. Jadi udah masih kita ngobrol dijelasin. Hari-hari itu berjalan makin buruk Kak, bukan makin baik. Jadi aku setelah kejadian itu hari-hariku tuh makin buruk. Kenapa? Karena aku jadi jauh lebih sensitif. Terus aku sering ketindihan setiap malam, bukan sering lagi, setiap malam tuh aku ketindihan Kak, sosok hitam besar. Itu aku ketindihan terus tiap hari. Benar-benar terjadi itu 3 bulan lebih. Bahkan itu aku jalan aja, di jalan-jalan tuh banyak yang minta tolong sama aku. Tapi itu bukan manusia. Oke, paham. Iya, jadi dia minta tolong terus. Karena aku melihat sosok mereka juga. Karena di situ aku udah nggak kuat juga, aku nangis lah ya. Aku cerita, kenapa sih Dede jadi kayak gini nih? Kan sebelumnya aku awam ya Kak, maksudnya aku nggak ngerti gitu. Bahkan untuk ngelihat wujud mereka aja, aku nggak pernah. Kenapa sekarang jadi bisa ngelihat bener-bener berbentuk? Aku capek, setiap malam tidur nggak pernah nyenyak. Akhirnya mamiku memutuskan untuk pergi ke bukan dukun ya, orang pintar. Akhirnya mamiku memutuskan untuk pergi ke orang pintar. Tapi orang pintar ini yang putih. Maksudnya tuh jadi dia buat bersih-bersihin. Oh, kirain kulitnya putih, bukan ya? Maksudnya ilmunya putih. Ilmunya putih. Iya, yang ilmunya putih gitu. Orang pintar yang ilmunya putih, kita sebut beliau Bunda ya Kak. Oh, wanita ya? Wanita. Perempuan Bunda. Kita ke sana, aku ke rumahnya, itu nggak jauh dari rumahku, memang. Ke rumahnya, aku duduk di ruang tamu. Jadi pas aku duduk, si Bunda ngeliat tuh udah senyum-senyum. Jadi kayak udah tahu gitu aku mau ngapain. Dia ngeliat udah senyum-senyum, gak tahu kenapa dia ngobrol sama mamiku di dalam kamar. Jadi aku nggak bisa dengar. Aku diem duduk, tiba-tiba si Bunda ini keluar. Si Bunda keluar bilang, Bunda nggak bisa bantu banyak, kata Bunda. Mungkin itu memang kamu udah dari lahir, udah takdir kamu buat lihat mereka. Aku kan ya nggak mau, tutup aja bisa gak, bang kayak gitu, karena ini ngeganggu banget. Bahkan lah aku kan nyetir ya, itu tuh bisa sampai gagal fokus, takutnya ngecelakain aku dan orang-orang yang aku bawa kan. Kata Bunda, mungkin Bunda bisa bantu untuk hanya sosok yang mau nampakin dirinya yang ngeliatin ke kamu. Kalau yang enggak, jadi kamu nggak akan bisa lihat. Kata Bunda gitu. Sama yang ketindihan, Bunda nggak bisa bantu banyak, tapi selama ini kamu harus lawan terus ya. Terus aku tanya dong, kenapa sih Bunda ketindihan terus tuh apa? Aku nggak ngerti. Sebelumnya kan nggak pernah ya Kak. Kata Bunda, jadi namanya kamu bisa lihat mereka, kamu disukain di dunia asli, berarti ada yang suka kamu juga di dunia mereka, kata Bunda. Terus, tapi selama ini kamu lawan kan? Aku lawan terus Bunda, cuman aku capek. Aku kata Bunda, secapek-capeknya harus dilawan. Terus aku tanya dong, kenapa sih Bunda emang kalau nggak dilawan?
dia tuh pengen bersetubuh sama kamu. Jadi kata bunda ini jin pengen bersetubuh sama kamu karena dia suka sama kamu. Udah nggak banyak, bunda cuma jelasin itu. Udah abis pulang dari bunda memang masih seminggu 2 minggu masih ketindihan kak. Tapi berjalannya waktu, aku pun memang nggak, mungkin kalau selewat-selewat itu emang aku bisa lihat. Cuman kalau sekarang memang nggak berbentuk banget gitu, enggak. Dan sampai detik ini sih udah nggak pernah ketindihan lagi kak. Udah aman-aman aja. Oke. Nah, untuk foto yang sosok ibu-ibu yang pernah ditemuin juga sama Elia itu dan sempat dikasih saudara pada saat itu ya? Iya, difotoin. Karena kan memang jadi meja abu ini kan ada foto mendiang-mendiangnya kan. Jadi meja abu ini tuh kayak buat orang Konghucu sembayang kayak menghormati atau mengenang beliau-beliau yang udah nggak ada ini dengan cara meja abu itu ada dupa sama ada foto mendiang. Oh, ada foto-fotonya. Iya. Dan aku memang kebetulan karena aku bukan Konghucu juga, jadi aku memang nggak ngeh karena itu fotonya tuh udah dari lama banget kak. Jadi meja abunya udah lama banget. Karena dari buyut tante kan. Jadi suaminya tante kan, karena itu rumah suaminya tante. Jadi aku nggak kenal. Jadi pas difotoin, si anaknya tanteku ini fotoin, ini bukan Dek, di WA kan, orang sosoknya. Ya itu aku kaget lah, karena itu ya bener-bener persis. Sama persis. Kenapa saudara pada saat itu juga feelingnya ke situ, sosok itu gitu? Karena aku ceritain juga dengan detail kak, sama kayak di sini. Aku ceritain dari awal sampai akhir apa yang aku lihat, bentuknya kayak gimana, pakai baju warna apa tuh aku jelasin. Oke, paham. Jadi benar-benar kayak di film ya, si meja yang untuk yang sakral itu ya, itu kayak ada foto-foto terus ada dupa juga. Ada dupa. Kan biasanya ada di film kalau kita Iya, cuma kalau di film kan biasanya ada buah, makanan. Cuman kalau kita kan itu waktu-waktu tanggal-tanggal tertentu. Jadi pas itu memang lagi kosong, nggak ada makanannya. Cuman ada dupa. Oke. Tapi gue tuh penasaran soal rumah tante itu semenjak kejadian itu apakah pernah balik lagi? Jadi semenjak kejadian itu aku balik lagi tuh waktu itu Imlek tahun 2021 akhir. 2022 tuh kan Imlek, tapi tanteku yang ke rumah bawah, ke rumah nenekku. 2023-nya baru Imlek aku beraniin diri buat ke tanteku. Jadi ke rumah tua lah kita. Buat ke rumah itu lagi. Rumah tua itu yang dimaksud kan rumah tante kan? Rumah tante. Jadi berarti setahun ya hitungannya. Setahun baru aku balik lagi ke situ. Nah, ada kejadian apa lagi pada saat ke rumah tante? Di rumah tante itu jujur sama mamiku emang gak dibolehin buat sampai sore. Jadi kita kalau mau pagi atau siang, dan itu gak boleh lama. Dan aku gak dibolehin ke kamar mandi. Dan aku pun takut kak jujur, karena masih kebayang banget mukanya. Jadi pohon-pohon yang tadi aku sebutin itu juga udah ditebang. Kayak yang ada cewek itu langsung ditebang besoknya. Oh gitu. Langsung ditebang karena itu yang takut satu keluarga kak. Jadi pas kejadian itu vibes-nya memang serem banget. Oke, sampai ibaratnya keluarga juga ikut trauma juga ya? Trauma banget. Bahkan omku ini kan dulu zaman layangan peteng ya kak, layangan yang gede banget. Dia tuh punya layangan gambar pocong. Dia iseng amat. Gede banget. Sampai diganti jadi gambar Doraemon. Sama dia. Tapi masih pakai kupluk ya Doraemon ya. Doraemon masih pakai kupluk. Sampai diganti gambar Doraemon, saking dia traumanya. Kenapa Doraemon pakai kupluk? Gue bayangin lagi. Tapi emang bener kak, emang bener masih ada kupluknya, tapi kupluknya diganti warna biru. Warna biru. Aduh. Karena susah deh lu untuk ngegambar kan ada pocong itu kan ada kupluknya ya. Iya, terus kalau misalnya ditimpa semuanya itu bakal susah, nggak jadi Doraemon. Iya. Makanya mukanya kan. Mukanya doang. Gue udah kebayang. Jadi si kuncupnya warna biru, semua warna biru, mukanya ditempelin lagi merah Doraemon. Iya. Kecolok timpa. Oke. Iya gitu. Itu saking traumanya tuh. Saking traumanya. Bahkan dia yang kerjanya kan dia di Lampung ya. Omku yang tinggal di rumah tua ini kan kerjanya di Lampung, harus bolak-balik ke Lampung naik motor bawa owner deal motor. Dia sampai berhenti 2 minggu karena takut. Dia nggak berani buat pergi naik motor sendiri, saking takutnya dia. Jadi udah diganti Doraemon, terus dia takut juga. Itu dia nggak kerja 2 minggu karena dia ketakutan.
Nggak, lagian layangan nih. Maksud buang aja kalau emang takut gitu. Nggak tahu, mungkin itu kan zaman Kak waktu itu. 2021 kan zaman-zaman layangan peteng kan. Oh, Layangan mungkin yang dia gede-gede. itu kesayangan mungkin ya. Iya, bisa mungkin. jadi. Atau sayang nggak sih kalau dibuang? Sebenarnya dulu itu ada fotonya Kak, layangannya diganti Serius? Doraemon, tapi nggak tahu di mana. Nanti coba tanya ya. Iya, nanti aku usahain ya. Jadi dia fotoin sampai dia bilangnya Koko kan, sampai Koko ganti Doraemon, Koko takut, dia WA gitu. Dikirim ke aku foto Doraemonnya. Sorry, berarti kan Elia sendiri kan ada keturunan Tionghoa juga ya berarti? Iya, Tionghoa, emang Tionghoa. Om juga Tionghoa juga ada. Omku Tionghoa semua. Maksud gue dia orang Tionghoa, takut gue baru nemu sih maksudnya. Jarang-jarang kan orang Tionghoa sampai trauma karena Omku ini kan pemberani ya kayak dia ke Lampung sendiri. Omku yang bawa mobil aja kan dia sering ke Rumpin, kemana sendiri itu sampai takut. Karena memang vibes-nya serem banget Kak. Dan itu memang sebenarnya udah zaman HP, tapi nggak ada yang videoin. Aku nggak tahu sih kalau orang kampung ya, tapi saudara aku nggak ada yang videoin karena memang panik. Tapi masalah ini bokap tahu nggak, ayah? Ayah tuh memang rada skeptis ya. Dia tuh rada nggak suka sama yang kayak gitu. Memang dia percaya. Dan dia juga cerita memang dari papahnya, berarti kakekku, itu memang bisa buat ngelihat hantu gitu-gitu, dia bisa. Oh, sempet diceritain juga tapi? Aku ceritain, tapi kayak si papiku kayak udahlah jangan terlalu diambil pusing, toh sekarang juga udah enggak gitu kan. Di situ papiku cerita memang mungkin kamu turunan dari engkong kali, kata papiku gitu. Iya, walaupun skeptis tapi tetap ngasih tahu ngasih tahu kalau engkongnya atau kakeknya itu iya, pernah bisa ngeliat setan gitu. Iya, tapi papiku terus masukin aku dengan rohani. Jadi kayak kamu harus setiap sore tuh makanya dengerin ini, jangan kosong. Kalau lagi bengong baca Alkitab segala macam gitu. Tapi sebenarnya yang paling gue suka adalah sigapnya keluarga dari Kak Elia ini itu bagus banget ya. Maksudnya tuh dengan apa yang dialami sama Elia, itu keluarga merasa tidak, kan banyak keluarga kalau misalnya apalagi anak yang kita anggap belum dewasa ya misalnya. Iya. Itu dianggap angin lalu aja kalau lagi ada masalah. Nah ini bener-bener mau kecil mau besar ya kita harus bantu gitu. Iya. Artinya ya kayak tadi pohon langsung ditebang, terus nggak boleh sampai sore segala macam. Dan semua support gitu ya. Itu bagus banget sih. Karena emang dari neneknya mama juga kan bisa kayak gitu. Terus mungkin karena mereka tinggalnya masih agak kampung ya Kak, mungkin masih lebih percaya ya daripada ini. Orang mereka pun potong si pohonnya itu mereka sembayangin dulu si pohonnya. Kayak minta izin lah. Karena mereka mungkin tahu ada sosok itu, jadi mereka minta izin, kamu kalau mau pindah ke pohon lain aja. Pohon ini saya mau tebang, jangan ganggu. Gitu. Waktu itu umur berapa? 2021 akhir berarti aku umur berapa ya? 19. Iya 19 berarti. Iya. Kan banyak inilah kayak misalkan orang tua yang entah tante atau om atau orang tua kita sendiri pun kadang ya kamu kan anak ya. Elia ini kan anak. Ya, bisa dipikirannya tuh kayak cuma kayak gitu doang gitu. Udahlah habis itu berlalu. Enggak, tapi ini untungnya. Ya untungnya support dari keluarganya. Karena posisinya mungkin panik juga kali ya Kak, karena tubuhku kan nggak bisa bergerak, nggak apa, lemas. Mungkin pada paniknya karena itu juga. Ya kalau di dalam orang awam atau gue pun lihat mungkin kesurupan kan. Ya. Kan? Biasanya kesurupan kan biasa aja gitu. Tapi ini sampai benar-benar disupport, ditebang pohonnya segala macam lah. Tapi kondisi tante pada saat itu gimana tuh? Nah ini yang lumayan unik Kak. Jadi abis kejadian itu yang aku lihat yang orang berjubah itu ke arah kamar tanteku kan, yang kamar kedua kan. Oke, sebentar. Pada saat itu kan pandangan Elia itu kan ngelihatnya lagi di luar rumah nih. Iya. Kenapa bisa tahu kalau itu ke arah kaca kan? Rumahnya semua depannya tuh, jadi depan samping tuh kaca Kak. Oh. Kaca yang gede-gede tapi kaca mati gitu ya, bukan jendela, tapi jendela mati. Jadi itu kelihatan jelas. Jadi kalau dari luar ke dalam, dari dalam keluar pun kelihatan jelas. Terus apa yang terjadi tuh? Tanteku habis itu langsung sembuh. Jadi dia bisa masak. Serius? Iya. Tadinya kondisinya itu seperti apa sih? Nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kata dia sih pusing berputar ya. Bahkan ngomong aja tuh nggak, jadi diem, merem, udah tidur aja. Iya. Jadi kayak sorry makan, buang air juga di tempat tidur. Dan semenjak kejadian itu? Semenjak kejadian itu selang
semingguan lebih lah ya. Bisa. Habis ditebang-tebang juga, terus disembayang segala macam, akhirnya pelan-pelan sih langsung duduk, makan apa udah bisa. Langsung sehat. Serius? Iya. Tapi memang ada penyakit gula, memang ada Iya, penyakit gula. masih ada gitu ya. Tapi sekarang ya seger. Sampai detik ini seger. Tapi masih ada gula. Masih ada. Gula kan nggak bisa. Kalau gula emang turun dari nenek. Turunan ya. Nah, Elia dan keluarga kan sering ke sana ya tadi ya sebelumnya ya. Sebelumnya sering. Sering ya. Nah, itu nggak ada kejadian apa-apa. Sebelumnya nih, sebelum kejadian ini, nggak ada. Aku pun kayak manusia normal, Kak. Ya aku ngelihatnya nggak ngelihat apa-apa di sana. Ya udah, kayak biasa aja. Minum, makan biasa aja. Itu tuh lumayan lama ya, 2 bulanan kita bolak-balik situ. Oke. Nah, ada satu lagi nih yang mau gue tanyain, yaitu sebenarnya menurut Elia, ada nggak hal yang bikin semua ini kejadian, tapi di luar dari rumah itu? Kayak misalkan sebelumnya itu ngelakuin apa gitu. Coba diinget-inget. Kalau aku sih jujur emang anaknya kayak klingi ke mami ya. Jadi apapun pasti mami, bahkan aku bolos sekolah aja tuh bolosnya di rumah. Jadi aku ngerasa nggak ngelakuin apa-apa, nggak habis pergi dari mana-mana. Atau saudara gitu? Saudara juga nggak habis dari mana-mana, karena kan pada emang dari ya paling dari rumahnya, aktivitas rumahnya kan nggak begitu jauh ya kalau saudara-saudara. Nggak ada sih, udah ditanya juga kayak omku gitu, mungkin takutnya pergi bawa, ya kan namanya orang ya, takutnya pergi dari hutan apa bawa, itu enggak. Kayak, iya enggak, dan aku mikirnya kayak, aku pun masih bingung Kak, jujur kenapa bisa sampai sukmanya ke bawah tuh kan suatu hal yang luar biasa ya menurutku. Mungkin kalau ngelihat hantu aja sih masih ya udahlah, namanya orang ngelihat hantu gitu. Kalau ini kan sampai ke bawah ke alamnya tuh Kak, nggak masuk di logika aku gitu. Bahkan yang aku rasain pun itu kayak bukan mimpi, ya kayak beneran aja. Aku pun masih bingung kenapa bisa sampai sukmanya keambil. Masa ya sebenarnya kita nggak bisa nyepelein darah mens juga ya yang aku itu. Tapi masa karena itu doang sampai sukmanya dibawa gitu. Oh iya, mungkin gara-gara itu sih mungkin ya. Iya, itu. Bisa jadi, dan ditambah aku juga katanya iga jarang, Kak. Tapi dari cerita Elia itu gambarannya berarti rumah itu. Tapi versi lebih tua. Iya, dan sosok-sosoknya ada di situ, di kayak, sumur, di ini. Aku tuh kayak dijelasin ya, mungkin yang narikku ini kayak ngasih aku pengertian kayak kalau di sini tuh ada ini. Mungkin ya ini dari sosok yang megang aku ini mungkin pengen ngasih tahu kalau kamu harusnya lebih hormat karena di sini tuh ada ini gitu kali ya Kak ya. Benar. Tapi kan memang si sosok ini pun yang megang aku nggak bisa lihat dia kan. Aku nggak tahu maksud dia apa. Gitu. Sama satu lagi mungkin triggernya adalah layangan pocong. Layangan Doraemon. Karena kan pada saat itu lagi zaman kan, ya baru beli tuh yang gede banget itu loh Kak. Gede banget, yang di pantai juga sering ada yang. Iya, udah gitu ditambah kalau agak jalan ke sana lagi tuh lapangan gede tanah merah. Kenapa Om lo itu beli layangan pocong sih? Dia kan orang Cina nih. Iya ya. Oh iya baru ngeh. Kenapa nggak vampir ya? Iya, kenapa nggak vampir gitu ya? Mungkin yang dijual pocong kayaknya. Iya. Nah, untuk yang sosok kepala wanita terbang itu, kalau yang dari Elia itu masuk ke dimensi lain itu yang mana ini? Ternyata itu tuh si cewek yang pertama kali nyamperin aku dari balik pohon. Oh. Jadi memang pas yang aku lihat kepala terbang tuh memang larinya ke pohon itu Kak. Jadi terbangnya memang ke pohon itu. Itu tuh pohon kelor. Oke, tapi semoga Elia dan juga keluarga sehat-sehat ya. Sekarang udah nggak pernah ada kejadian lagi ya? Udah enggak sih Kak. Udah enggak ya? Paling ya kalau suara atau sekelebatan udah nggak dipikirin sih. Karena memang gangguannya juga udah nggak separah waktu itu kemarin-kemarin. Tapi mungkin Elia juga boleh kasih pesan ke teman-teman mengenai cerita yang tadi udah diceritain tuh. Jadi kalau kataku sih kita harus lebih menghormati dimanapun kita berada sih Kak. Jadi jangan nganggep walaupun kita mungkin kebiasaan kita kayak tadi pembalut nggak dicuci dulu atau apa, itu jangan disamaratain sama kebiasaan orang-orang di luar kita gitu. Kita lebih menghormati aja, apalagi itu rumah, sebenarnya kan rumah tua, apalagi kita berada di tempat yang emang bukan rumah kita. Jadi kita harus saling jaga aja sih. Dan gue sedikit tambahin, walaupun kalian sering lah ya berkunjung ke rumah itu, contohnya kan Elia juga kan udah sering nih padahal kan, tapi semenjak kejadian itu malah semenjak yang softtek itu yang nggak dibersihin mungkin ya, pembalut itu ya
jadi kejadian gitu. Mungkin nganggap enteng itu ya, padahal nggak boleh lah ya. Iya. Tetap harus jaga kebersihan dimanapun berada intinya. Iya. Meski di rumah sendiri lah. Iya, bahkan di rumah sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Elia izin pamit.